Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan kita ke kuliah yang kedua hari ini. Hari ini materi kita terkait dengan perilaku permintaan. Jadi, seperti di perkuliahan minggu lalu, saya sampaikan bahwa pasar itu ada konsumen, kemudian ada produsen, dan nanti bertemunya konsumen dan produsen itu akan membentuk pasar. Nah, hari ini kita akan bicara dulu mengenai perilaku konsumen yang nantinya akan meng-create permintaan ya. Saya izin share screen dulu materi saya. Sebentar. Kelihatan nggak? Kok yang ini yang tampil ya? Sebentar. Nah, oke. Sudah tampil materinya? Udah ya. Baik, jadi hari ini judulnya mengenai perilaku konsumen, permintaan, penetapan harga produk pertanian. Sebetulnya kalau di S1 materi ini juga dipelajari ya Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa, teman-teman. Tetapi kalau di S1 kita belajar perilaku konsumen itu bisa sampai 3 sampai 4 kali pertemuan gitu. Tapi ini karena kalau di S2 karena ekonomi agribisnis ini adalah eh, mencoba untuk merangkum makro dan mikro sehingga kita coba tuntaskan dalam satu kali pertemuan. Jadi semoga bisa selesai ya dan semoga bisa dipahami. eh Sebentar, oke. eh Isi materi kita yang pertama adalah teori utilitas atau kepuasan, lalu maksimum utility. Yang ketiga adalah keseimbangan konsumen, dan yang keempat adalah penentuan kurva permintaan. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu teori utilitas atau kepuasan. Jadi ketika konsumen menginginkan sesuatu, sebetulnya kalau konsumen ingin sesuatu, itu yang ingin dia dia penuhi itu adalah kepuasannya. Nah, dalam konsep teori ekonomi mikro, tingkat kepuasan itu disebut dengan tingkat di ekonomi mikro, kepuasan itu disebut dengan utilitas ya. Jadi utilitas itu adalah tingkat kepuasan seseorang atau individu untuk mengkonsumsi barang atau melakukan suatu aktivitas. Dalam analisis ekonomi, utilitas sering digunakan untuk menggambarkan urutan preferensi sekelompok barang. Jadi misalnya kita punya 3 barang yang mau kita beli, maka kita minta nanti kita urutkan dari yang paling kita suka, paling ingin kita beli sampai yang benar-benar nggak mau kita beli. Nah, itu sebetulnya konsep yang kita pakai adalah konsep utilitas. Nah, jika semua barang ditawarkan pada harga yang sama, tetapi kalau tadi kita punya 3 barang, kemudian harganya semua sama, maka sangat rasional bila kemudian konsumen pasti akan mengambil barang yang memberikan kepuasan terbesar. Jadi, konsumen pasti akan ambil barang, kalau kita punya urutan beberapa barang, pasti akan ambil barang yang utilitasnya paling besar. Nah, kalau kita bicara utilitas, maka dalam konsep teori ekonomi mikro, utilitas itu digambarkan oleh kurva yang namanya kurva indifference. Jadi, semoga masih semua sudah pernah dengar ya kurva indifference. Jadi, kalau ngomongin perilaku konsumen, kurvanya namanya kurva indifference atau indifference curves. Apa itu? Kurva indifference menunjukkan preferensi konsumen. Tadi kita sampaikan bahwa kita mau bahas preferensi konsumen. Preferensi konsumen yang didasarkan pada asumsi bahwa konsumen dapat membuat urutan alternatif-alternatif yang disukainya. Nah, ini sebelah kanan, ini adalah gambar kurva indifferent. Misalnya, saya punya 2 barang, saya punya nominasi 2 barang, yaitu barang X dan barang Y. Jadi saya mau punya nominasi 2 barang, yaitu barang yaitu barang X dan barang Y. Nah, kemudian kalau seandainya tentu saja ketika kita membuat kombinasi ingin mengkonsumsi barang X dan Y, kalau barang X-nya banyak, maka barang Y-nya biasanya sedikit. Kira-kira gitu. Misalnya di titik A, ketika kita ada di titik A, itu yang kita beli X1-nya cuma X1. Y-nya itu sebesar Y1. Ketika kita ada di titik B, konsumsi X2, X-nya sebesar X2, Y-nya sebesar Y2.
Tetapi ketika saya ingin X-nya lebih banyak, tentu saya harus mengurangi Y. Jadi konsep dari kurva indifference itu sebetulnya adalah substitusi dalam konsep konsumsi. Jadi menambah yang satu itu berarti harus mengurangi konsumsi yang lain. Jadi harus nambah. Sehingga di titik C itu kita bisa konsumsi X sebesar X3, tetapi Y-nya turun jadi Y3. Tetapi terus titik pertemuan antar barang itu kalau titik temunya tuh kita hubungkan itu namanya kurva indifferent. Kurva indifferent itu ciri-cirinya cembung terhadap titik nol nih, cembung terhadap titik nol, kurva indifferent. Nah, ada beberapa prinsip terkait kurva indifferent. Yang pertama adalah dia cembung terhadap titik nol. Ini titik nol, titik pusatnya, titik awalnya, dan dia cembung terhadap titik nol, titik nol. Kedua, turun dari kiri atas ke kanan bawah, dari atas ke bawah. Itu ciri-ciri kurva indifferent. Kemudian apalagi ciri-ciri kurva indifferent? Lihat kombinasi barang di A, di B, dan di C itu beda. Di A itu lebih banyak Y, sementara di C itu lebih banyak X. Tetapi tetapi kepuasan di titik A, di titik B, di titik C itu sama. Jadi, kepuasan konsumen mengkonsumsi barang di sepanjang kurva indifferent itu sama, walaupun kombinasi barangnya berbeda. Kalau nanti misalnya terjadi peningkatan pendapatan, ini misalnya pendapatannya sebesar Z, misalnya pendapatannya sebesar Z1. Misalnya nih, karena ada promosi terus naik pendapatan naik, maka kurva indifferentnya biasanya naik menjadi Z2 tergantung peningkatan pendapatan. Nah, Z1 sama Z2 itu kepuasannya lebih tinggi Z2 daripada Z1. Jadi Z2 karena posisinya lebih tinggi di atas Z1, itu tingkat kepuasannya lebih besar daripada Z1. Kira-kira gitu. Ya. Jadi prinsip pertama adalah dia cembung terhadap titik nol, lalu turun dari kiri atas ke kanan bawah, dan di sepanjang kurva indifferent yang sama itu kepuasannya sama. Tetapi makin tinggi kurva indifference-nya, jadi kalau kurva indifference-nya berbeda, maka kurva indifference yang paling tinggi, yang paling jauh itu adalah yang paling tinggi kepuasannya. Jadi misalnya nanti ada Z3, ada Z4, maka Z4 ini nanti yang akan memberikan tingkat kepuasan paling tinggi. Dan biasanya peningkatan kurva indifferent ke atas itu terjadi karena peningkatan pendapatan, karena dapat warisan, jadi karena ada tambahan income yang didapat oleh rumah tangga. Saya lanjut. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa langsung ya. Jadi asumsi kurva indifferent itu apa? Tadi sudah disampaikan. Prinsipnya karena dia ada dua barang, pasti konsepnya opportunity cost. Nambah yang satu berarti ngurangin yang lain. Jadi ada konsep opportunity cost dan harga. Jika semua barang ditawarkan pada harga yang sama, maka konsumen akan membeli barang yang utilitasnya paling besar. Tadi sudah disampaikan. Yang kedua ada perilaku rasional. Apa itu perilaku rasional? Konsumen akan mengkonsumsi barang hanya jika utilitasnya lebih besar daripada disutilitas atau harga yang harus diperoleh. Jadi kita tuh cuma mau konsumsi kalau kira-kira kepuasan yang kita dapat itu lebih besar daripada uang yang kita keluarkan untuk beli barang tersebut. Itu konsepnya. Kemudian lebih banyak itu lebih baik daripada sedikit. Itu menurut konsep kurva indifferent. Dan yang ketiga, keinginan manusia itu tidak terbatas. Mengenai keinginan manusia tidak terbatas, kita sudah bahas di kuliah minggu lalu bahwa ketika ilmu ekonomi itu lahir karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Jadi keinginan manusianya tidak terbatas, tapi sumber dayanya terbatas. Jadi ada 4 kata kuncinya, ada resource, ada need, ada scarcity, ada choice akhirnya. Choice itu adalah karena dia harus memilih sumber daya yang terbatas tadi. Nah, kemudian ada ketika tadi ya kita bicara kurva indifferent, maka di dalamnya juga ada konsep preferensi. Tadi saya sampaikan bahwa kita diminta untuk mengurutkan mulai dari yang paling kita suka terkait barang yang mau kita beli sampai dengan barang yang paling nggak kita suka. Dan tentu ketika kita mengurutkan sesuatu,
Misalnya saya ngurutin, oh saya pinginnya beli beli misalnya ya, saya pinginnya beli beli rumah dulu gitu, baru beli laptop, baru beli HP misalnya gitu. Maka, tetapi preferensi saya untuk beli rumah itu tentu tidak hanya sekadar preferensi gitu. Saya harus punya budget. Harus punya budget. Atau dalam konsep ekonomi mikro, dalam buku-buku ekonomi mikro biasanya sering disebut dengan anggaran. Kita punya kendala budget. Sehingga ketika saya ingin memenuhi kepuasan saya, ingin membeli barang, memenuhi kebutuhan, lalu saya dapat kepuasan, biasanya saya yang jadi pertimbangan itu adalah anggaran yang saya punya atau budget. Maka budget atau anggaran itu biasanya akan menjadi kendala. Kendala itu maksudnya constraint. Tentu, ya, dengan kendala preferensi yang kita punya dan dengan budget yang ada, kita akan memaksimumkan kepuasan sampai batas nanti garis anggaran. Budget constraint ini biasanya diwakili oleh garis anggaran atau dalam bahasa ekonomi sering disebut dengan budget line. Tujuannya sama ya, tujuannya sama yaitu untuk maksimum utility. Ini karakteristik kurva indifferent ya, tadi sudah saya bahas. Ini juga turun dari kiri kanan ke bawah gitu ya. Kumpulan kurva indifferent itu disebut dengan kurva indifferent maps. Ya, kemudian indifferent itu nggak boleh berpotongan. Jadi kalau nanti gambar kurva indifferent, nggak boleh kurva indifferentnya kayak gini, nggak boleh. Kurva indifferent itu tidak pernah berpotongan. Jadi gambar kurva indifferent itu kalau dia ini di level bawah, ini di yang kedua naik pendapatan lagi, naik lagi, tapi dia tidak pernah berpotongan. Jadi kurva indifferent untuk satu rumah tangga atau individu itu tidak boleh berpotongan. Slope-nya negatif ya, karena slope-nya negatif, slope negatif itu maksudnya kalau nambah barang X berarti harus ngurangin barang Y atau sebaliknya dan cembung terhadap titik nol. Nah, kalau lihat karakteristik yang tadi saya sampaikan, kalau ini adalah kurva A dan ini adalah kurva B, oke. Mungkin Mbak Dian Indasari bisa bantu yang memenuhi prinsip tadi yang kurva A atau yang B, Mbak Dian, yang memenuhi syarat-syarat kurva indifferent. Yang A atau yang B yang memenuhi syarat? Ya, Mungkin saya, Bu ya Desi, silakan, silakan. kurva yang A, Bu. Oke, makasih Bu Indah. Jadi yang A, Bapak Ibu, teman-teman semua, yang A, kenapa satu aja yang kita lihat yang paling gampang itu bahwa dia kurva indifferent itu nggak pernah berpotongan. Kalau ini kan berpotongan tuh udah jelas salah kurva indifferentnya. Jadi yang betul yang A. Tingkat kepuasan, saya ulangi kembali, tingkat kepuasan A, B, C itu kan kombinasi kombinasi barangnya beda ya. Di C itu X3-nya lebih banyak, di A itu Y1-nya yang lebih banyak, tetapi kepuasan di sepanjang kurva sama. Tetapi kalau dia sudah naik ke IC2, maka kalau di IC2 ini kita kasih titik D, kepuasan di D itu lebih tinggi daripada di C. Ya, jadi kalau dia naik kurva indifferentnya berarti kepuasannya juga meningkat dan penyebab peningkatannya itu bisa karena peningkatan pendapatan, dapat grant dan sebagainya. Jadi, nah ini ada pertanyaan mana yang lebih tinggi kepuasannya? Tadi sudah saya jelasin sebetulnya. Jadi, ada yang bisa jawab? Yang lain, Mbak Jawab lagi ya, Bu. Pujiati? Heeh. Silakan. U2. Iya, ya oke baik. Yang U2 yang lebih tinggi tadi sudah dijelasin. Jadi yang lebih U2 yang lebih tinggi ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia semakin ke atas, tapi nanti misalnya kehilangan pendapatan, maka kurva indifference-nya akan turun biasanya seperti itu untuk rumah tangga yang kehilangan pendapatan. Nah, tadi eh, yang ingin materi kedua kita adalah maksimal utility. Tadi salah satu yang disampaikan di dalam materi ini bahwa konsumen itu pasti pengennya maksimum utilities. Dia pengen kepuasannya itu maksimum. Nah, kita masuk ke materi kedua, gimana sih cara konsumen bisa dapat kepuasan maksimum sebetulnya. Jadi,
Eh, Model utilitas itu adalah model ordinal, jadi kepuasan itu tidak dapat diukur sebetulnya dengan satuan apapun, walaupun orang-orang ekonomi mikro kuantitatif itu sudah mencoba untuk mengkuantifikasinya dengan menggunakan jumlah barang dan harga. Jadi fungsi utilitas itu adalah fungsi dari jumlah barang X, barang Y, barang Z, atau barang apa yang kita beli, dan keseimbangan kepuasan itu, jadi maksimum kepuasan itu terjadi pada saat ya marginal rate of substitution dari X dan Y itu adalah sama dengan perubahan X dibagi perubahan Y sama dengan minus marginal utility X dibagi dengan marginal utility Y. Minus ini sebetulnya hanya menunjukkan bahwa ketika kepuasan X-nya nambah, maka kepuasan Y-nya turun. Nah, untuk tahu batas maksimumnya nanti kita akan dibatasi oleh budget line atau garis anggaran. Nah, ini adalah kalau kita gambar ya, kita coba gambar kombinasi barang X dan Y secara manual, misalnya 1.A 19, titik B 26, 34, dan seterusnya, maka kita dapat kurva indifference. Maka marginal rate of substitution dari X dan Y adalah perubahan X dibagi perubahan Y. Maka kita ambil dua titik, misalnya dari 1 ke 3 sama 1 ke 2 sama 9 ke 6. 1 ke 2 berarti dia nambah 1, 9 ke 6 berarti -3. Maka di sini marginal rate of substitution-nya -3. Kira-kira gitu. Jadi artinya kita harus untuk nambah 1X kita harus mengurangi 3Y. Jadi ini sebetulnya -3 ya. Jadi kalau dia 3 berarti perubahan Y-nya adalah -3 karena dia turun dibagi dengan 1. Jadi -3 itu sebetulnya -3 dibagi 1. Artinya nambah 1X itu berarti harus mengurangi 3Y. Kira-kira itu marginal rate of substitution. Nah, yang kedua, kita akan bahas garis anggaran atau budget line. Jadi, kalau saya punya pendapatan, maka tadi asumsinya kita cuma bicara dua barang ya, kita baru bicara dua barang, ada barang X dan barang Y. Maka pendapatan saya, uang yang saya punya itu full, asumsinya ya bisa lebih kecil sama dengan dibelikan untuk mengkonsumsi barang X dan Y. Jadi P ini adalah harga X, Q ini adalah jumlah barang X yang dikonsumsi. PY ini adalah harga barang Y, dan QY adalah jumlah barang Y yang mau kita konsumsi atau kita beli. Atau kira-kira sederhananya, kalau saya punya uang 1 juta, ya, kalau saya punya uang 1 juta itu M saya, harga barang yang saya mau beli itu misalnya 100.000, ya, 100.000 dikali 5 untuk barang X-nya, ditambah ini X, ditambah misalnya sisanya 50.000, ya, 50.000 dikali 10 barang Y. Maka habislah 1 juta ini, karena tadi kan lebih kecil sama dengan. Kira-kira konsepnya seperti itu. Maka nanti kita bisa gambar kurva garis anggarannya dengan mencari titik potong. Jadi kalau yang di bawah itu adalah M dibagi harga PY untuk barang X. Kalau di sini titik potongnya jumlah income yang kita punya dibagi dengan harga X. Nanti titik potong di sini tarik garis ya. Itu kita akan dapat garis anggaran. Ya. Kalau konsumen mau pakai semuanya ya tadi jadi sama dengan. Berarti anggarannya habis untuk konsumsi barang X dan Y. Berarti dia pakai sama dengan. Nah, garis anggaran tadi bisa berubah. Tadi saya sampaikan bahwa kalau pendapatan kita naik, berarti kan garis anggarannya naik. Jadi pergeseran garis anggaran dari A1 ke A2 itu berarti naiknya jumlah Y dan jumlah X disebabkan karena naiknya anggaran konsumen. Jadi kalau garis anggarannya pindah dari A1 ke A2 itu biasanya terjadi karena peningkatan pendapatan, peningkatan insentif dan sebagainya itu biasanya narik garis anggarannya pindah. Tapi garis anggaran itu juga bisa disebabkan eh, pindah tempat itu bisa juga disebabkan karena turunnya harga barang. Ya, kalau dia disebabkan oleh turunnya harga barang, kalau disebabkan oleh turunnya harga barang, misalnya tadi kan aslinya di sini nih satu di sini. Jumlah barang X yang dibeli itu cuma sampai sini. Kemudian harga barang X turun, berarti jumlah barang X yang bisa dibeli itu jadi lebih banyak.
maka kurvanya geser ke kanan jadi A2. Tapi yang Y tidak berubah karena penyebabnya adalah penurunan harga barang X. Kalau misalnya yang turun nanti adalah harga barang Y, kalau ini adalah Y, oke, kalau ini adalah Y dan ini adalah X, maka kalau yang turun harga barang Y, dia kurvanya buka ke Y seperti ini. Maka jumlah barang Y awalnya di sini yang bisa dibeli karena harga barang Y-nya turun, dia jadi lebih banyak. Tetapi karena harga barang X-nya tetap, dia tidak ada perubahan dengan harga barang X. Saya ulang ya, jadi garis anggaran itu bisa mengalami perubahan. Perubahan yang pertama bisa karena anggarannya naik. Kalau dia anggarannya naik, berarti konsumsi dua barang itu persis sama naik semua ke kanan. Y-nya naik, X-nya juga naik. Tetapi garis anggaran itu juga bisa mengalami perubahan karena penurunan harga barang. Kalau harga barang X-nya yang turun, maka lebih banyak harga barang X yang dibeli. Tapi kalau nanti ada kasus di mana harga barang X-nya harga barang Y-nya yang turun, maka harga barang Y-nya yang akan lebih banyak dibeli. Nah, bagaimana menentukan kepuasan konsumen? Kepuasan konsumen, tadi kan kita, di mana sih konsumen itu secara grafis dapat kepuasan maksimal? Jadi secara teori, kepuasan maksimal itu diperoleh ketika kurva indiferen bersinggungan dengan garis anggaran. Tadi kita kan sudah punya dua kurva ya, Bapak Ibu. Kurva pertama adalah kurva indiferen, kurva kedua adalah kurva garis anggaran. Nah, kepuasan maksimum itu baru bisa diperoleh ketika kurva indiferen itu bersinggungan dengan garis anggaran. Nah, kira-kira kalau saya gambar di sini. Nah, disinilah kepuasan maksimumnya, Bapak Ibu. Jadi, disitulah konsumen akan dapat kepuasan maksimum. Ya, yang ingin saya, sekarang kita punya beberapa titik nih, ada beberapa case nih di sebelah kiri. Ada nggak yang bisa bantu menjelaskan ke saya kenapa D itu tidak memberikan kepuasan maksimum? Ada yang bisa bantu? Kenapa D tidak memberikan kepuasan maksimum? Ada Aldoni, ada Bu Leni, ada Mbak Widi, ada siapa lagi nih? Ada Husni. Silakan, ada yang bisa jawab? Ya, Anggarannya tidak cukup, Bu. karena anggarannya tidak cukup. Jadi, tidak logis. Memang kepuasan Alde, kalau di D kepuasannya lebih tinggi nggak Alde? Enggak, Bu. Eh, Oh, kalau kalau kepuasannya? anggarannya cukup, kepuasannya lebih tinggi. Kalau Kalau anggarannya anggarannya cukup, cukup, kepuasan iya, lebih tinggi. kepuasannya lebih tinggi. Kenapa kita tidak coba Muhammad Husni, kenapa kita tidak ambil titik B sebagai kepuasan? Kan kena juga tuh garis anggarannya. B, titik B nih. Kenapa kira-kira? Kenapa kita tidak ambil B pakai konsep tadi? Mana yang kepuasannya lebih tinggi? Mana yang ini? Gimana kira-kira? Kenapa kita tidak ambil titik B? Ada Mbak Dinda, silakan. Bisa bantu Mbak Dinda? Bu Lutfiana, silakan Bu. Kenapa kita tidak ambil titik D? Kenapa kita tidak ambil titik D? Kenapa M. Aldoni? Kenapa tidak ambil titik D? Don? Yang anggaran tadi Bu, anggaran dia belum cukup kalau untuk Mm-mm. sehingga dia tidak mencapai di titik maksimalnya atau titik optimalnya gitu Bu. Oke. Anggarannya tidak cukup ya? Oke. Ada nggak yang Iya. punya komen yang lain? Anggarannya cukup nggak sih sebetulnya di titik B itu? Barang Yang di Heeh. B ya barang Bu. X-nya cuma Yang B, sedikit. di B, di B, Dia di B. lebih Di banyak B. barangnya. Oke. Ada lagi yang lain? Kenapa kita tidak pilih titik B, titik B?
kepuasan Mbak Tri, konsumennya belum maksimal, Bu. kenapa? Karena di B itu betul ya. Jadi di titik B itu kepuasannya lebih rendah daripada di titik C. Anggarannya sama-sama cukup, dia bisa dilewati juga oleh garis anggaran, tetapi lihat kepuasan titik B itu ada di IC1. Sementara kalau kita pilih titik C, kepuasannya ada di IC2. Ya, apalagi kalau kita pilih di titik A. Kalau kita pilih titik A itu kepuasannya lebih rendah, uangnya juga banyak yang nggak terpakai, ya kira-kira gitu. Karena di titik A tuh kita tuh kepuasan nggak tercapai, padahal kita bisa beli barang lebih banyak dan anggarannya juga banyak kebuang karena anggarannya ada di sini. Makanya kita juga tidak pilih titik A. Ada yang mau tanya sampai sini? Silakan. Bisa dipahami sampai sini kita udah belajar tentang perilaku konsumen dimulai dari bagaimana konsumen itu ingin memuaskan kebutuhannya dan konsepnya secara teori disebut dengan kurva indifference. Ya, dari sini nanti kita akan belajar menurunkan eh, kurva permintaan. Jadi kita akan tahu, oh ternyata kurva permintaan itu turunnya dari kurva indifference. Izin tanya, Nggak? Bu, boleh, Bu? Ya, silakan. Ini Bu, nanti seandainya kita ada case gitu untuk membuat grafik ini terkait dengan apa namanya Mm-mm, kurva indifferent. Jadi kita mm-mm, dalam menentukan penggambaran barang tadi, misalkan ada barang X dan barang Y, mm-mm, terus kita mm-mm. masukkan di dalam kurva, kira-kira ada ketentuannya nggak, Bu? Barang X itu harus barang yang sejenis ini dan barang Y itu harus sejenis ini, atau itu random aja kita bisa meletakkan barang X itu jenis barang apapun, begitu juga dengan barang Y. Sebetulnya dalam konteks hubungan barang ya, jadi nanti barang itu punya hubungan substitusi. Yang saya sampaikan ini adalah barang yang punya hubungan substitusi. Bentuknya seperti itu. Jadi kalau barangnya barang substitusi, pasti X naik, Y turun. Tetapi nanti kita akan ketemu barang itu komplementer. Kalau dia komplementer, bentuk kurvanya seperti ini. Kenapa? Karena yang satu dipakai, yang lain juga dipakai. Jadi ada jenis barang, ada barang komplementer, ada barang substitusi, dan ada barang yang nggak ada hubungan. Kira-kira gitu. Tapi konsep umumnya adalah karena di dalam konsumsi barang itu ada proses persaingan antara yang satu dengan yang lain karena dia berangkat dari konsep opportunity cost, umumnya perilaku barang itu seperti ini gitu. Walaupun dalam beberapa riset kita akan menemukan hubungan-hubungan yang lain antar barang. Jadi ada barang yang sifatnya komplementer kan kalau di dalam teori ekonomi mikro semoga ada di slide ini nanti jenis-jenis barang. Lanjut ya. Gitu ya, Don? Oke. Nah, Oke, Bu. keseimbangan konsumen. Jadi ketika di titik yang tadi di C itu apa sih yang terjadi ketika di titik C itu marginal rate of substitution yang hubungan antara sigma Y, marginal rate of substitution itu kan sigma Y dibagi dengan sigma X tadi itu adalah minus dari PX dibagi dengan PY atau marginal utility dari X dibagi dengan marginal utility dari Y itu sama dengan minus harga X dibagi dengan harga Y. Bahkan kalau nanti ada persamaan, tadi ya kata seperti kata Doni, kalau misalnya datanya bukan data ordinal, tetapi data kontinu, maka dia akan berbentuk seperti kayak turunan, bukan delta. Tetapi eh, apa ya, diferensiasi pertama dari persamaan Y dan persamaan X. Kira-kira gitu, turunan pertamanya. Nah, sekarang kita akan coba, setelah kita memahami apa namanya kepuasan maksimum, kita akan coba pahami tentang kurva permintaan. Apa itu kurva permintaan? Saya yakin pasti semua sering dengar ketika belajar di Sadono Surkirno itu kita langsung disuguhi teori penawaran dan teori permintaan, terus kita langsung dikasih kurva demand tanpa kita tahu kurva demand itu sebetulnya turun dari mana. Kan kunci dari penawaran permintaan itu adalah supply dan demand. Di buku Sadono Sukirno kita tuh langsung dikasih begini aja bahwa kurva demand itu seperti ini negatif, kurva supply itu positif, tapi kita tidak tahu turunnya dari mana. Dan di S2 saya akan sampaikan bahwa kurva demand itu turunnya dari kurva indifferent. Nah, kita akan coba lihat gimana sih cara menurunkan kurvanya. Ya, pengaruh perubahan tadi kan saya sampaikan bahwa
garis anggaran, saya rewind lagi ke sini, saya ingetin dulu bahwa garis anggaran bisa berubah. Pertama disebabkan karena anggarannya naik, kedua disebabkan karena harganya turun. Ya, kalau di harganya naik, kurva garis anggarannya naik langsung begitu saja dengan kemiringan yang sama, tetapi ketika harganya turun, dia akan naik jumlah barang yang dibeli untuk barang yang harganya turun. Kalau ini harga X yang turun, maka jumlah X-nya naik yang dibeli. Nah, efek perubahan ini ternyata berdampak. Apa dampaknya? Yang pertama, kita akan bicara tentang income consumption curve. Jadi, bisa saja, misalnya ini. Nah, coba ada bisa nggak? Kalau yang kurva yang atas ini kan kurva indiferennya naik tuh dari IC1 ke dari A1 ke A2 ke A3. Ini penyebabnya apa sih sebetulnya? Ada nggak yang bisa bantu? Kurvanya geser dari A1, A2, A3 itu penyebabnya apa? Garis anggarannya bergeser ke atas tadi. Karena pendapatannya naik, naik juga, Bu. Karena pendapatannya naik ya. Pendapatannya naik. Oke, ya betul karena pendapatannya naik. Nah, jadi karena pendapatan misalnya nih awalnya golongan 2 PNS golongan 2 dia bisa belanjanya di sini. Ya, bisa belanjanya di sana. Kemudian lalu ketika pendapatannya udah golongan 3 belanjanya di sini. Prediksi diproyeksi ke bawah, oh ini X1-nya sebesar ini, X2-nya sebesar ini, X3-nya ini. Ketika naik lagi sudah golongan 4 naik lagi konsumsinya. Nah, sekarang ini tadi kan peningkatan pendapatan nih sebesar I. Maka ini adalah I1, I2, I3. Kalau kita hubungkan titik potongnya tadi, I-nya tadi, maka kita hubungkan titik-titiknya, inilah yang namanya kurva Angel. Jadi kurva Angel atau kurva yang menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan jumlah barang yang dikonsumsi itu sering banget kalau orang agribisnis, orang ekonomi itu dengar kurva Angel. Itu sebetulnya terjadi karena perubahan anggaran. Jadi anggarannya tuh naik, maka akan muncul apa yang disebut dengan kurva Angel. Kalau di buku Sadono kita langsung dikasih tahu bentuk kurva, hanya langsung dikasih tahu kurva Angel bentuknya seperti ini. Hubungan antara barang yang dikonsumsi dengan pendapatan, income, dah gitu aja. Tanpa kita tahu bahwa sebetulnya kurva Angel itu turun dari kepuasan maksimum, kombinasi kepuasan-kepuasan maksimum yang ada di dalam kurva indifference. Nah, kalau seandainya titik-titik maksimum ini kita hubungkan, kita akan dapat kurva, ini titik ini, kurva yang ini, kurva ini. Kita akan dapat kurva namanya ICC. Apa itu? Income Consumption Curve. Bisa ikuti sampai sini? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nggak bertanya tuh bisa karena dua hal. Bisa karena memang paham, atau bisa karena bingung, masih bingung, atau bisa karena belum paham. Gimana? Bisa ikutin? Lanjut ya? Boleh Nanya, Bu. lanjut? Ah, Nanya, Bu. boleh, boleh. Tanya Silakan. Bu, tanya Bu. Ya, silakan. Jawabannya Ya, masih nyambung. Bu Lufiana dulu, silakan. Bu Lufi, silakan Bu. Lagi nanya Bu. Ya, Di situ kan ada ICC ya terbentuk ya Bu ya. ya. Income konsumsi kurva yang di bawahnya tadi kita ambil kurva Angel. Kalau Mm-mm. dilihat dari bentuk kurva itu Bu, ini bukan Mm-mm. ada tarik garis lurus nih. Dari Ya. X1 itu menyentuh ke titik yang di titik kurva konsumsi 1. Terus yang Mm-mm. dari X2 Mm-mm. kemudian barang X2 dia ke kurvanya tetap di posisi kurva konsumsi 2. Ah. Jadi X3 itu ke konsumsi kurva konsumsi 3. Nah, di situ Mm-mm. kan ada ICC akhirnya terbentuk jadi pola income konsumsi kurva. Mm-mm. Itu berdasarkan dari pengambilan itu dari peningkatan pendapatan tadi ya Bu. Iya, Saja betul. pola konsumsinya itu hingga terbentuk seperti pola karena kenaikan pendapatan mereka akan juga kenaikan dari kurva konsumsinya. Ya. Berarti Ya, pendapatan naik juga. ya, Pendapatan naik berarti berpengaruh terhadap tingkat konsumsi konsumen. Bisa dilihat dari situ. iya. Izin Bu, Oke. apakah dia bisa digunakan
untuk kebutuhan ekonomi seseorang, bahwa kalau kita aplikasinya ke kehidupan, pendapatan seorang semakin tinggi, maka tingkat untuk konsumsi atau daya beli seseorang itu juga tinggi. Ya, betul Bu. Gimana, Bu? Jadi karena itu teori mengatakan kalau Bapak Ibu gimana rasanya? Kalau pendapatan naik, konsumsinya naik nggak kira-kira? Kalau Ya, rasanya iya, ya. ya, Jadi iya. sebetulnya geser dari A1 ke A2 itu, jadi awalnya posisinya ada di A1, di sini di A1 ya. Ntar dulu, kita cari eraser dulu. Hapus dulu. Oke. Oke. Awalnya sebetulnya kondisi awal kita ada di A1 ya. Ketika di A1 kita cuma mampu konsumsi barang X itu di sini kan, sebetulnya ini kan titik maksimalnya ya. Dia mampunya konsumsinya di sini nih X-nya. Y-nya di sini. Kira-kira gitu. Nah, kemudian pendapatannya naik. Jadi pendapatannya dulu naik dari A1 ke A2, maka garis anggarannya geser dari A1 ke A2. Ini garis anggaran pertama, ini garis anggaran pertama, ini garis anggaran kedua. Ketika garis anggaran naik, tentu kita mau konsumsi lebih banyak, maka kurva indifference-nya ikut naik. Jadi IC2, indifference curve 2, kira-kira gitu. Jadi terus ketika naik lagi jadi A3, lihat bahwa dengan naiknya barang kan kombinasi barang yang di titik maksimum yang bisa kita ambil tuh juga beda-beda kan, awalnya di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Jadi terjadi karena peningkatan pendapatan, maka kurva angel itu adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi dengan pendapatan. Jadi I ini pendapatan. Karena kan tadi geser dari A1 ke A2 ke A3 itu terjadi karena pendapatan. Betul. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Ya, Mbak Pujiati silakan. Perubahan perilaku konsumen ya. Mm-mm. Pada saat kita menghitung kurva indifference ini, itu dalam periode beda tentunya ya, Bu ya. Bisa jadi bisa Mm. 2020 konsumen A memilih produk A. Namun dengan peningkatan budget ataupun peningkatan pendapatan di tahun 2021 mungkin dia akan berubah ke barang B. Seperti itu ya, Bu ya, Nah, konsepnya. iya. Itu nanti akan kita pelajari setelah ini. Jadi bisa saja sebetulnya kombinasinya nggak naik ke sini. Nanti kurvanya sebetulnya bisa saja, bentar ya. Sebetulnya nanti setelah ini kita akan belajar lebih detail lagi. Ini pahami dulu yang ini. Ini kan dia konsumsi barang substitusi itu naik-naik. Tapi bisa saja nanti kita akan ketemu kasus di mana awalnya kan di sini tuh. Tapi kata Mbak Puji tadi, terus ternyata ke sini. Bisa saja nanti di sini dia kurva indifferentnya, tapi tetap tidak berpotongan. Dia tetap tidak boleh berpotongan. Bisa saja di sini. Justru ketika nanti pendapatannya naik, dia justru mengurangi konsumsi barang X dan meningkatkan konsumsi barang Y. Nah, itu nanti akan kita ketemu dengan konsep barang normal, barang netral, barang substitusi itu tadi. Jadi tergantung jenis barangnya. Kalau kita ketemu dengan barang-barang yang komplementer atau barang atau kalau dia turun itu kan berarti dia barang inferior. Nah, kalau dia turun, itu berarti kita ketemu, oh, kalau ternyata turun, berarti barang yang kita konsumsi itu adalah barang inferior. Kenapa inferior? Karena ketika pendapatan kita naik, kita malah nurun ke konsumsi barang tersebut. Gitu. Oh, ada lagi yang lebih ini ya, Iya, lebih nanti detail lagi setelah ini nanti kita ya. akan bahas. Oh, Jadi dia ya. tidak selalu lurus seperti ini nanti. Tapi saya belum sampai sana. Oke. Izin Ibu, Siap, makasih. siap. Nah, selanjutnya tadi kan Oh, saya sampaikan bahwa anggaran itu bisa terjadi, bisa berubah karena perubahan harga. Nah, ini tadi, kalau hargaannya turun, dia geser dari A1 ke A2 ke A3. Y-nya tetap. Maka kita akan dapat garis kurva indifferent baru yang kalau kita hubungkan titik-titik maksimumnya itu namanya price consumption curve. Ya, kalau kita proyeksikan ke bawah, kita akan dapat Q1, Q2, Q3. Ini sebetulnya Q1, Q2, Q3. Kalau yang pertama tadi di kiri itu adalah income, kalau price consumption curve itu di kirinya ini adalah harga. Nah, inilah kurva di
Diemen. Jadi kurva Diemen itu sebetulnya, makanya kalau kita Diemen itu, hukum Diemen itu mengatakan kalau harga naik maka jumlah barang yang dibeli turun. Ini kan betul nggak kombinasi antara barang yang dikonsumsi dengan harga barang. Kalau harga barang turun, jumlah barang yang dikonsumsinya naik. Jadi kurva Diemen yang selama ini kita pelajari itu turunnya dari hubungan antara kurva indifference dengan garis anggaran. Gimana bisa dipahami? Kalau yang pertama tadi lihat beda kurvanya, kalau ini titiknya nggak berubah, tapi kalau yang ini tadi titik X, Y-nya berubah semua. Tuh lihat, Y1, Y2, Y3. Itu terjadi karena perubahan anggaran, kalau yang kedua ini terjadi karena perubahan harga. Lanjut ya. Ada mau tanya? Silakan. Sampai sini. Oke. Bu, Nah, ini yang izin bertanya, ya Ibu, silakan. Ya, silakan. eh, kalau ini tadi kan terkait harga dengan terkait pendapatan yang berubah. Mm-mm. Nanti apabila terjadi kenaikan pendapatan yang bertambah diiringi dengan kenaikan harga, apakah hasilnya akan eh, menimbulkan Ya, perpotongan atau ya seperti baik. apa? Oh, ini bisa dijadiin PR ini pertanyaannya nih. Gini Mbak, kalau terima kasih Mbak, pertanyaannya bagus sekali. Kalau dua-duanya naik Mbak, berarti dia nggak akan geser dengan cara yang sama seperti ini. Nggak akan, kalau dua-duanya naik. Maka yang terjadi adalah, saya hapus dulu, yang terjadi adalah ininya, ya, ini, maka dia akan seperti ini. Slope kurvanya nanti nggak akan sama lagi. Nah, kira-kira gitu. Kalau tadi kan slope-nya sama tuh, seperti ini. Nih, ya kalau garis tapi nanti kalau dia dua-duanya berubah dalam kasus atau riset-riset ini biasanya terjadi dalam riset, maka dia slope-nya nggak akan sama lagi. Nah, misalnya gitu slope-nya beda dia, atau kalau misalnya ternyata peningkatan pendapatan itu dibarengi penurunan harga yang sangat yang besar penurunan harganya, maka dia bisa sampai ke sini, slope-nya tuh jadi beda, kemiringan kurvanya. Bisa nggak diikut gitu Mbak Widi, diikuti seperti itu? Ya, jadi dia kalau awalnya kalau cuma harga doang dia slope-nya sama begini aja, itu kalau harga saja. Tapi ketika nanti dia dua-duanya berubah, dia bisa seperti ini. Kalau dia yang awalnya seperti ini, misalnya yang sama, tapi ketika dia naik dibarengi dengan itu tambah banyak lagi barang yang dia beli. Seperti itu. Bisa ikutin sampai sini, Mbak? Bisa ditangkap? Oke, baik. Terima kasih. Oke. Nah, tadi ditanya sama Bu Lufi. Jadi, Bu, memang di dalam konsumsi itu ada efek yang namanya efek substitusi dan ada efek pendapatan. Nah, ini tadi. Nah, efek substitusi dan efek pendapatan ini mempengaruhi pergerakan kurva indifferent. Jadi, dia nggak selalu tadi kan kalau kita lihat kurva yang kita buat itu dia selalu gesernya seperti ini gini. Ini X-nya ada ini lagi. Dia pasti gesernya ke atas sehingga ada positif gitu. Kalau kayak gini kan enggak nih, dia agak curam. Nah, jadi ada dua efek sebetulnya. Jadi bergesernya ketika pendapatan naik, kurva indifferentnya tuh bergeser, itu bisa karena dua. Karena ada efek substitusi dan karena ada efek pendapatan. Efek substitusi itu apa? Bila bila mana terjadi naiknya harga barang X akan menyebabkan permintaan barang Y-nya naik. Jadi naiknya harga barang X menyebabkan permintaan barang Y-nya naik. Itu yang mana? Saya hapus dulu ya biar nggak tumpuk-tumpuk. Itu yang mana? Efek substitusi itu. Efek substitusi itu dari X1 ke X3 nih, lihat. Dari X1 ke X3. Itu adalah efek substitusi bila terjadi naiknya harga barang X akan menyebabkan naiknya permintaan Y. Jadi dia geser dari X1 ke X3. Atau dari C ke A. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah,
Eh, terjadi karena situasi di mana naiknya harga barang X akan menyebabkan, jadi kalau harga barang X naik, pasti kita nggak, pasti kita akan ngurangi barang X dan nambah permintaan barang Y-nya. Tetapi ada juga efek pendapatan. Efek pendapatan itu di mana situasi di mana naiknya harga barang X naik itu menyebabkan terjadinya penurunan relatif dari pendapatan. Harga barang X naik itu menyebabkan kita tuh jadi ngerasa lebih miskin gitu untuk beli barang X. Sehingga efek pendapatan itu adalah pindah dari X2 ke X3. Kan kalau dia pendapatan yang berubah, dia kurvanya geser tuh. Geser ke B, ya geser ke B, kemudian karena dia ada efek pendapatan, naiknya harga barang, penurunan pendapatan, maka dari X3 itu ke X2 gesernya. Jadi ada beberapa efek sebetulnya yang bisa terjadi ketika di lapang ketika terjadi perubahan harga dan juga terjadi perubahan pendapatan. Kalau seandainya perubahan barang yang dikonsumsi itu terjadi karena pendapatan, namanya efek pendapatan. Tapi kalau seandainya dia terjadi karena penurunan harga atau peningkatan harga, maka disebut efek substitusi. Nah, ini efek substitusi untuk barang inferior. Tadi saya sampaikan kalau barang inferior itu adalah kenaikan pendapatan konsumen justru akan menurunkan konsumsi barang. Jadi kalau dia barang inferior, awalnya dia akan geser efek substitusinya dari X1 ke X3. Nah, ini dari X1 ke X3. Nah, kalau yang tadi barang normal dia gesernya ke sini, ini barang normal, gesernya ke atas ke kanan Y. Tapi kalau barang inferior itu justru dia gesernya barang given, barang inferior itu justru kalau yang tadi dia gesernya ke sini gitu kan B-nya. Nah, kalau yang barang inferior dia malah balik ke sini. Jadi dari X2 ke X3 dia malah mengurangi konsumsi X barang given. Makanya tadi pendapatannya naik tapi konsumsi barang X-nya malah turun. Total efeknya adalah X1 dan X3. Ini total efek. Ini total efek. Ada juga barang given. Barang given adalah eh, sifatnya menyerupai barang inferior. Sifat khususnya adalah jika harga barang inferior turun, maka jumlah permintaannya juga akan turun. Jadi itu barang ya. Jadi efek total substitusinya X1 X3, ini X1 ke X3, kemudian efek pendapatannya itu X2 salah, X1 ke X3, ini X1 ke X3, kemudian efek pendapatannya itu dari X3 ke X2 ke sini. Jadi ada macam-macam sebetulnya. Jadi kurvanya bisa sampai ke sini gitu, Bu. Nggak tergantung jenis barang yang akan kita konsumsi itu apa. Nah, kita juga akan ketemu dengan barang normal dan barang Oke, dengan barang normal atau barang superior, di mana kalau barang normal sama superior itu biasanya berlaku hubungan hukum permintaan, di mana kalau harga naik, permintaan turun, harga turun, permintaan naik, ya. Maka atau kalau kurva inferior dia berlaku hukum penawarannya negatif karena efek pendapatan negatif tadi kalau inferior. Nah, ini kurva demand-nya normal nih. Ini untuk barang normal. Jadi kurva yang selama ini kalau kita tahu, oh kurva demand itu sudutnya negatif, itu sebetulnya hanya berlaku untuk barang normal. Ya, tapi kalau untuk barang tidak normal, pernah nggak sih Bu ketemu kurva barang yang sudutnya harganya naik, jumlah barangnya naik? Ada. Kita kan pada saat kita riset biasanya kita akan ketemu kasus-kasus yang seperti itu. Bisa baca dari jurnal juga barang apa sih gitu ya yang termasuk barang normal. Atau ketika kita juga bisa ketemu justru dengan barang yang ketika harganya turun, permintaannya turun. Itu kalau inferior tadi ya. Jadi dia sudutnya negatif. Tapi normally untuk barang di dalam teori kurva demand itu selalu sudutnya negatif yang ini. Barang given, nah ini tadi saya bilang barang given ketika harga turun ya barang given tidak sama dengan barang inferior tetapi bertentangan terhadap hukum permintaan. Jadi ketika harga barang X, ini kan harga barang X-nya turun nih sebetulnya karena dia ke sini, tetapi bukan justru nambah harga barang X, justru harga barang X-nya turun ke B.
gitu. Sehingga memang kurva demand-nya ini jadi positif. Lihat nih, untuk barang given kurva demand-nya jadi positif. Tadi kan awalnya kurva demand-nya seperti ini, negatif. Tapi untuk barang-barang inferior, kurva demand-nya jadi positif. Kenapa? Karena pada saat harga turun justru dia ngurangi konsumsi. Padahal secara teori kalau harga turun dia harusnya nambah. Jadi kalau seandainya nanti riset terus ketemu dengan kasus, kenapa ya Bu kalau harga beras gitu? Harga beras tuh ya harga berasnya naik, ya konsumsinya naik, misalnya gitu. Kok naik kan nggak logis konsumennya, kira-kira gitu. Ya karena harga beras itu mau berapapun dia naik, konsumen akan tetap mau konsumsi. Kalau harga beras itu eh, kalau dalam konsep ekonomi mikro biasanya disebut dengan dia inelastis terhadap perubahan konsumsi beras, itu biasanya inelastis terhadap perubahan harga karena mau harga berasnya naik atau turun, itu biasanya konsumsinya ya segitu-segitu aja, kira-kira gitu. Beda kalau respon dari barang-barang mewah terhadap perubahan harga. Harga mewah, barang mewah turun, itu biasanya permintaannya langsung naik. Elastis sekali, kira-kira gitu. Jadi, tapi kalau barang-barang konsumsi pangan, itu biasanya perubahan harga, respon permintaan terhadap perubahan harga itu biasanya nggak cepat inelastis. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi perkuliahan hari ini, Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik semua, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Bisa ditangkap ya apa yang saya pahami? Apa yang saya pahami? Apa yang saya sampaikan? Bisa? Ada yang mau tanya? Nanti silakan dibaca kembali apa namanya bahan kuliahnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kemudian untuk latihan terkait materi yang saya sampaikan, silakan nanti coba-coba dikerjakan materi perkuliahan yang kedua. Ada soal hitungan yang kedua ya. Mungkin itu dari saya. Ada yang bertanya nggak ada? Kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya langsung warahmatullahi nge-lab ya. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.